input, ada yang bertipe output, ada yang bertipe input output. Ya. Jadi kalau ini tadi contoh prosedur dengan parameter bertipe input. Jadi ini sebagai inputan, jadi tidak menjadi output ya. Jadi sebenarnya ini ditulis seperti ini ya. Tapi tidak apa-apa dianggap defaultnya input ya. Jadi prosedur pesan INP atau input S atau parameter S ini bertipe data string dan jenisnya input. Ya. Atau kalau kalian nulis gini saja juga nggak apa-apa, dianggap dia defaultnya bertipe inputan. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang contoh yang bertipe output. Atau ini saya buat lagi. Ini contoh prosedur parameter ya. Bawah. Nah, kita buat dulu prosedurnya. Ah, Ya, ini saya beri contoh dulu yang bertipe input dulu ya. Yang bertipe input saja dulu. Nah, di sini variabel X-nya diisi 7, sementara Y-nya diisi 2. Ini program utama ya, saya kasih garis. Nah, mungkin dia memanggil kali X, Y. Gitu ya. Jadi kalau digambarkan
Jadi ini prosedurnya, kemudian ini pemanggilnya ya. Ini saya tulis pemanggilnya saja, atau program utamanya. Nah, jadi eh, ini akan dikirim ke parameter A, ya. Sementara yang nah, kemudian Y-nya dikirim menjadi parameter B. Di sini X isinya 7, Y isinya 2. Jadi 7 dikirim ke A, dia sebagai inputnya. 2 dikirim ke B sebagai input juga. Kemudian nanti akan ditangkap di sini A. Ya. Ini sebagai B. Jadi berapa tadi ini A-nya? Berapa? 7. 7, betul ya. 7 kalau yang ini 2. 2. 7 kali 2. Jadi 14. Nah, 14 itu dimasukkan ke dalam hasil. Nah, jadi 7 kali 2 itu dia sebagai inputan. Sebagai inputan. Maka ini kita coba translasikan ke bahasa C ya. Saya save saja biar cepat. Di sini saya buat prosedur kali. Ini kalau diterjemahkan prosedur jadi apa kalau dalam bahasa C? Apa ini? Oh, void ya, void kali ya, NTA dan INTB ya. Nah, ini kamus lokal, artinya kamus lokal itu kamus atau variabel yang diperkenalkan hanya di itu program, hanya di dalam prosedur. Pindah ke atas, kita hapus. Ini hasil INT, variabel hasil bertipe integer, hasil adalah A kali B, kemudian cetak hasil. Ya, hasil. Kemudian ini harus diperkenalkan di atas. Ini yang lain saya hapus saja ya. Nah, ini prosedurnya, terus ini pemanggilannya. Jadi ini harus kita perkenalkan di atas. Oh sudah ya, kali ya. Oke. Kemudian kita butuh variabel X dan Y. Kemudian X-nya diisi 7, Y-nya diisi 2. Ya. Kemudian kita memanggil kali X, Y. Ini X, Y. Kita coba jalankan. Dan tidak ada yang error. Nah, hasil 14 gitu ya.
Jika kita mengerjakan Z kali, dia mengirim X dan mengirim Y. Y-nya 7, Y-nya 2. Ini diterima 7, ini 2. Terus ini 7, ini 2, 7 kali 2, 14. Terus dicetak. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini tadi gambarannya ya. Pemanggilan prosedur sebagai parameter input. Jadi ini parameter ini, oh ya ini saya lupa, ini namanya parameter formal. Jadi parameter yang ada di dalam prosedur itu dinamakan parameter formal. Kalau yang ini parameter aktual. Ini saya kasih dan ini disebut ya, parameter formal dan aktual. Ya, coba dipahami ya. Ini namanya parameter aktual formal. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Ya, kalau tidak saya lanjut ya. Nah, tadi saya akan memberi contoh yang bertipe output. Jadi kalau ini bertipe input, sekarang bertipe output saya tambahin lagi satu, mungkin di sini aja ya, di notasinya ya. Nah, ini saya tambahin P bertipe output. Ya, sorry. Ini harusnya nulisnya gini, input, input. Nah, jadi dia tipenya input, terus yang ini tipenya jenisnya output dengan tipe data integer. Tapi biar tidak disepakati saja bahwa kalau tanpa input pun boleh dia dianggap sebagai parameter berjenis input. Nah, ini sudah dianggap A dan B ini bertipe input. Tapi kalau output mesti ditulis out ini ya, output ya. Artinya parameter C ini bertipe integer dan dengan jenis parameter output. Ini harus disamakan di bagian kamus. Ini nanti ya. Oh, ini pemanggilnya ya. Kamusnya tadi ada ini. Ya. Nah, kemudian di sini ada satu lagi variabel set. Jadi berharga 0. Kemudian ini parameter aktualnya dikirim set. Nah, ya. Jadi kalau digambarkan output, saya tulis ulang di ya, di sini ya. Dan lihat ketika X dikirim, diterima di A ya. Ini
Y dikirim diterima di B, dan Z dikirim diterima di C. Sorry ya. Jadi Z itu tidak mengirim karena apa tipenya apa ini? Output, malah dia menerima. Jadi X ini mengirim angka 7 ya ke A, Y mengirim angka 2 ke B. Terus di sini dilakukan operasi A dan yang ini B. Nah, sorry ini salah ya. Bentar ya saya ganti dulu. Ini kayaknya bukan, tidak perlu pakai variabel, tidak perlu pakai kamus. Tenang saja kamusnya. Nah, ini langsung di C. Nah, gini aja. Nanti saya ulang. Nah, sebentar ya. Maaf ya, jadi saya ulang ya. Jadi ini prosedur ini saya ulang lagi. Nah, prosedur kali dengan parameter ini, kemudian ini outputnya. Ya, ini dikirim ke sini ya, dikirim ke A, yang ini dikirim ke B. Nah, kalau yang ini dia tidak mengirim, Z ini tidak mengirim ya. Cuman ini dikirim kemana ini? Ke A. Kalau yang ini di sini ya. Sehingga X-nya 7, ya. A-nya jadi 7, kemudian Y-nya 2, nah, ini diterima oleh B, B-nya jadi 2. Jadi berapa ini? 7 kali 2, 14. Nah, C sekarang isinya 14. Nah, C itu, oh ini kok hijau ya? Nah, C itu nanti dia akan dikembalikan ke sini. Ya, C tadi isinya kan 14 ya. Kan C 14, nah balik ke sini, dia karena dia sebagai apa ini? Output. Nah, jadi C ini nanti mengembalikan nilai ke Z. Jadi Z-nya sekarang isinya jadi 14 yang semula 0. Nah, gitu ya. Jadi perlu dipahami kalau yang input itu menerima saja merah ini ya. Sedangkan kalau output itu apa namanya? Mengirim ini, sorry kalau ini mengirim ya merah ya kalau yang input, atau menerima juga boleh kalau ini menerima ya. Sorry ya, kalau ini menerima lah. Namanya ini parameter formal yang ini ya. Jadi kalau ini dia menerima data, kalau ini dia mengirim data. Yang hijau ini mengirim. Paham di sini sampai di sini? Nah, Lumayan, Pak. lumayan ya. Sekarang coba dipraktekkan ini ya. Jadi ini ditambahi
variabel C tadi ya, karena dia tipenya output dikasih bintang atau pointer ya. Ya, dikasih bintang. Kemudian kita butuh variabel Z. Z-nya diberi harga awal 0. Nah, ketika memanggil, nah kalau parameter aktual, kalau parameter formalnya tipenya output, aktualnya pakai dan. Nah, begini ya. Nah, sekarang kita cetak dulu isinya Z berapa. Z itu kalau kita cetak ini masih 0. Kemudian kalau kita cetak di bawahnya ini dia akan berubah menjadi 14. Ya, karena sudah diproses di sini. Ini nggak perlu ya, nggak perlu pakai ini. Dia hanya seperti ini. Dia menampung operasi perkalian ditampung di C. Nah, sorry, C-nya pakai bintang ini harusnya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita cetak dulu isinya variabel Z ya. Yang atas itu Z. Ini Z yang atas. Dan ini Z setelah memanggil prosedur. Sekarang coba kita jalankan. Nah, ini ya, yang atas isinya masih 0. Kemudian yang bawah ini sudah 14 karena sudah memanggil prosedur. Sampai di sini bisa dipahami? Lumayan, Pak. Ya, Sabar. ya. Ya, baik. Jadi kalau yang ini parameter bertipe output-nya tadi ya. Jadi tadi saya ngasih contoh yang ini parameter bertipe output. Nah, satu contoh lagi parameter yang bertipe input-output. Nah, ini ya, parameter yang bertipe input-output. Contoh, program tukar variabel. Jadi, ceritanya gini, kalau kita itu punya variabel, nah, nah, gimana caranya supaya kita merubah isinya A kan 3 ya, B 6, ditukar isinya. Artinya sekarang A-nya harusnya 6, B-nya 3. Nah, gitu ya. Itu namanya menukar. Jadi logikanya kalau kita mau menukar seperti itu, berarti kita butuh variabel bantu. Jadi variabel bantunya kita beri nama temporer gitu ya. Kan, gitu ya. Jadi supaya bisa ditukar, nah A itu harus kita masukkan, temporernya saya pindah dulu. Sini lah ya. Nah, A-nya
dimasukkan ke temporer. Sehingga ini jadi berapa? Jadi 3 ya kan. Kalau A-nya saya masukkan ke sini ya, nilainya A saya masukkan ke sini kan 3 ya. Nah, kemudian A-nya diambil dari B. Nah, A-nya diambil dari B sehingga di sini A-nya diambil dari B. Nah, sehingga di sini hilang ya. Isinya sekarang ganti berapa? 6 kan? Isinya yang semula 3 diambil dari sini jadi 6. Nah, gitu ya. Jadi A tem sama dengan A, maka tem itu berisi di ini. Kemudian A diisi B. Berikutnya B diambilkan dari variabel temporer. Nah, sehingga ini hilang jadi 3. Nah, ini sudah tertukar nilainya. Ya, jadi semula kan A-nya 3, B-nya 6. Nah, untuk menukarnya kita butuh variabel bantu untuk menampung sementara. Gitu ya. Jadi isinya A pindah dulu ke sini. Kemudian A ambil dari B. Nah, B ambil dari time. Gitu ya. Ini paham ya? Menukar nilai dari dua buah variabel. Nah, sekarang kita coba buat algoritma untuk merubahnya ya. Ya, ini program utamanya yang atas. Jadi dia memanggil tukar. Nah, nanti kita cetak dulu isinya. Jadi nilai A dan B kita cetak sebelum ditukar dan setelah ditukar. Gitu ya. Jadi ketika kita manggil tukar A, B, A-nya 3, B-nya 6, maka dia akan dibagi isinya dengan prosedur tukar ini ya.
sehingga kebalik. Nah, maka tipenya ini kan sebagai input juga sebagai output. Ya, jadi dia bolak-balik. Ya. Kalau kita terjemahkan, ya, INTX, INTY bintang ya. Jadi dia input output. Jadi sebenarnya sama dengan output ya. Artinya di notasi algoritmanya tipe output pakai bintang ya. Di input output di notasi algoritma input output di bahasa C-nya juga pakai bintang sama ya. Jadi eh, kita copy dulu. Lalu cetak A dan B ya. Belum ditukar, ini setelah ditukar. Kemudian memanggil tukar. Tukar A, B gitu ya. Oh, ada yang ingat ya. TEMP sama dengan kok A. Ini apa nih? X ya, maaf ya, ini keliru ya. Ini harusnya X. Ini apa? X. Atau biar sama dengan tadi, biar A aja ya. Nah, ini parameternya biar A saja. Oke. Parameter formal boleh sama, nah, bisa sama dan boleh juga beda. Ya. Jadi di sini AB, nah, terus di variabelnya AB boleh sama, boleh beda. Pakai XY juga boleh. Boleh ya. Oh, ya. Oke, sekarang coba kita compile. Ada error. Ya, ini ya. Oh, ada error.
ini harus pakai GAN ya, karena tipenya input output. Ulang lagi ya. Jadi sebelum tukar A-nya 3, B-nya 6, setelah ditukar A-nya 6, B-nya 3. Itu ya, dibalik. Jadi sudah lengkap. Contoh prosedur ya, tadi prosedur berparameter input, output, dan input, output. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak, Pak. Ada ya. Ya, nanti kita praktekkan di lab. Prakteknya hari apa ini? Kamis ya? Besok ya? Besok, Pak. Oke. Jadi nanti kita praktekkan membuat prosedur. Oh, yang array belum saya jelaskan ya ini array. Teori. Sudah array nanti waktu teori. Oh ya, saya lupa untuk kelas teorinya nanti diundur lagi ya, karena saya sedang ada kegiatan riset ini di jam itu. Jadi diundur Jumat lagi ya, Jumat malam ya, untuk teori. Tapi prakteknya tetap ada besok. Oke, saya kira cukup dulu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Ya, tidak ya. Nah, saya kira cukup dulu untuk pertemuan teori hari ini. Kemudian untuk teori hari yang harusnya Rabu besok diundur lewat Genit lagi jam 7 Jumat ya, Jumat jam 7 malam ya. Untuk praktek tetap ada. Ya, saya kira cukup untuk malam ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya.